Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah doa sore hari ini, Rabu 30 September 2020. Dan marilah sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sore hari ini kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, Engkau memimpin kami di dalam aktivitas kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami ada di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Dan terlebih kami rindu Tuhan, untuk Tuhan lengkapi, Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu bekerja, Allah Roh Kudus menolong kami supaya kami mampu mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya akan berikan judul Kehilangan Berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasa ketika bekerja, ketika beraktivitas, ketika berkarya, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan? Atau dalam kata lain, kita sudah berusaha keras, kita sudah bekerja, tetapi tidak menghasilkan seperti yang seharusnya. Nah, di dalam firman Tuhan kita mendapati hal serupa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama ayat 9 dan yang ke-10 saya akan bacakan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Di dalam kitab Hagai pasal yang ke-9 dan 10, pasal yang pertama ayat 9 dan 10 ini diceritakan bahwa umat Israel, bangsa Israel mengalami situasi yang tidak mengenakan. Mereka bekerja, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9 bahwa hasil dari yang mereka kerjakan hanya sedikit. Bahkan ketika mereka membawanya untuk pulang, Allah menghembuskannya. Dalam artian mereka tidak bisa menikmati sepenuhnya berkat dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa hal ini bisa terjadi dan dialami oleh bangsa Israel? Di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan melalui Hagai, Tuhan mengingatkan, Tuhan mengatakan berfirman kepada bangsa Israel, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat ini menyatakan bahwa supaya bangsa Israel mau mengintrospeksi diri, mau mawas diri. Dan di dalam ayat yang ke-9 bagian B, Tuhan memberikan jawaban mengapa hasil yang mereka harapkan tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Ayat yang ke-9 dikatakan bahwa mereka membiarkan bait Allah menjadi reruntuhan dan mereka sibuk dengan urusan masing-masing.
Mereka tinggal di rumah mereka masing-masing dengan baik, dengan nyaman, namun membiarkan bait Allah tetap menjadi reruntuhan. Mereka sibuk memikirkan urusan mereka masing-masing, namun tidak memikirkan rumah Tuhan. Nah, inilah yang menjadi persoalan, sehingga bangsa Israel dikatakan bahwa mereka mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Bahkan ketika mereka membawa pulang hasilnya ke rumah, Tuhan menghembuskannya sehingga mereka tidak bisa menikmati sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memikirkan urusan kita sendiri, mengurus kepentingan kita sendiri, hal yang baik, tidak salah. Tetapi bila kita menjadikan hal tersebut menjadi sesuatu yang utama dan kita melalaikan kehendak Allah, justru kita tidak berkenan di hadapan Allah, seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Dan melalui Hagai, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia cenderung tidak puas, sehingga ketika bekerja, ketika memenuhi kebutuhan fisiknya, ketika memenuhi kebutuhan materinya, tidak akan mendatangkan kepuasan. Nah, jangan sampai kita salah prioritas sehingga kita mengalami hal-hal yang seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu kita kehilangan berkatnya. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak kehilangan berkatnya? Di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Kita harus mawas diri. Kita harus bisa merenungkan, menyadari bahwa seharusnya yang kita lakukan, seharusnya yang kita kerjakan di dalam segala sesuatunya, itu kita harus tetap memprioritaskan Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah prioritas. Bangsa Israel ketika Tuhan mengingatkan melalui Hagai, mereka kemudian menyadari kesalahannya, kemudian melakukan kembali pekerjaan pembangunan bait Allah. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Mereka melakukan apa yang dikehendaki Allah, membangun kembali bait sucinya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara tidak ingin kehilangan berkat, lakukan seperti yang bangsa Israel saat itu lakukan. Jangan sampai salah prioritas. Perhatikanlah baitnya, perhatikanlah rumah Tuhan. Jangan hanya sibuk dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri, kepentingan pribadi kita, pekerjaan, hobi, kesenangan kita, pergaulan kita, keluarga kita. Itu semua yang akan mengalihkan pandangan hidup kita, mengalihkan prioritas kita daripada Allah. Seperti halnya Maria di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 sampai 42. Ia memilih bagian yang terbaik. Sekali lagi, ia memilih bagian yang terbaik. Tidak khawatir dan tidak menyusahkan diri dengan banyak perkara sebagaimana yang dilakukan oleh saudaranya, yaitu Marta. Mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, itu yang harus kita lakukan. Memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan baitnya di atas kepentingan kita sendiri. Saya percaya bahwa kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ingin kehilangan berkatnya, tidak mau kehilangan berkat yang dari Allah. Oleh karena itu, jangan sampai salah
prioritas. Prioritaskan Tuhan di atas kepentingan kita. Prioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Jika kita tidak ingin kehilangan berkat-Nya, kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, memperhatikan bait-Nya Tuhan. Dan kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Dimanapun Tuhan mempercayakan kita berada, baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, dan dimanapun Tuhan percayakan kita bergereja, mari kita mengutamakan Tuhan. Perhatikan bait Tuhan, perhatikan rumah Tuhan, utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Pasti kita tidak akan pernah kehilangan berkat-Nya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur atas firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami mengutamakan Tuhan, memperhatikan rumah-Mu, dan mengerjakan pekerjaan-Mu Tuhan yang menjadi bagian kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Engkau memberkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang sore hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, bersama-sama beribadah doa di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, keadaan kami saat ini tidak akan pernah mengurangi iman kami kepadamu, namun akan semakin menjadikan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kami mendekatkan diri kepadamu Tuhan, dan kami akan terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kami yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu sore hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.